Studio Studi PPKN di Man Insan Cendekia, Lombok Timur. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia untuk kelas 11. Pernahkah Anda melakukan kegiatan bertanya atau berpendapat dalam proses pembelajaran? Itu adalah hak peserta didik. Kegiatan bertanya, berpendapat, menghargai pendapat orang lain adalah salah satu perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah. Perwujudan demokrasi tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga diterapkan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lantas, bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia, materi kelas 11. Tahukah kamu jika Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia? Ya, pengertian demokrasi dapat dipahami secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, yakni demos dan kratos, di mana demos bermakna rakyat dan kratos bermakna kekuasaan. Sehingga demokrasi dalam bahasa Yunani artinya kekuasaan rakyat. Adapun juga pengertian demokrasi diberikan oleh beberapa ahli seperti Kuncoro Purbo Pranoto memberikan definisi demokrasi yaitu sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Di samping itu juga Abraham Lincoln memberikan definisi demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pendapat lain juga diberikan oleh Henry B. Wayo yang menjelaskan bahwa pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk demokrasi, di mana dalam bentuk-bentuk demokrasi ada 3 demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Sedangkan di dalam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ada 2, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Dan demokrasi berdasarkan titik perhatian ada 3, demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Adapun ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi antara lain 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. Kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Kedelapan, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, baik itu suku, agama, golongan, dan sebagainya. Kita masuk materi tentang demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Menurut Profesor Darji Darmo Diharjo SH menyebutkan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila. Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan konsep yang saling terkait dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila.
Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila ini memiliki corak khas yang membedakan dengan jenis demokrasi lainnya. Nilai-nilai demokrasi Pancasila antara lain: 1. Setiap warga negara itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Jadi tidak memandang apakah orang lain itu memiliki kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Jadi setiap warga negara itu sama di depan hukum dan pemerintahan. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan dari sebuah negara harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental, antara lain: 1. Pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif yang membuat undang-undang, kekuasaan yudikatif yaitu mengawasi undang-undang, dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan undang-undang. Kedua, pemerintahan konstitusional. Dan ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. 4. Pers yang bebas dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 5. Pengawasan terhadap administrasi negara. 6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 7. Pemerintahan yang diskusi. 8. Pemilihan umum yang bebas. 9. Pemerintahan berdasarkan hukum. Sekarang kita masuk ke dalam asas-asas demokrasi Pancasila, yaitu ada yang dikenal dengan asas kerakyatan dan asas musyawarah. Adapun yang dimaksud dengan kerakyatan yaitu kesadaran untuk cinta terhadap rakyat, persamaan nasib dan cita-cita rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan. Sedangkan asas musyawarah artinya asas yang memperhatikan aspirasi rakyat yang jumlahnya banyak dan dilakukan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat demi tercapainya kesepakatan bersama. Sekarang kita masuk ke dalam landasan hukum demokrasi Pancasila di Indonesia. Adapun landasan hukum demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu yang pertama itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bunyi pernyataan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan terdapat juga di dalam TAP MPR nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 4 MPR 1983 referendum. Dan terdapat pula di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang kedudukan, susunan MPR, DPR, dan DPRD. Setelah kalian mengetahui makna demokrasi seperti apa, bagaimana penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia, sekarang kita beralih ke dinamika praktek demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Kita mulai dari Orde Lama. Di dalam Orde Lama dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila 1945 sampai dengan 1949 dan demokrasi parlementer 1949 sampai dengan 1950. Di dalam demokrasi Pancasila era 1945 sampai dengan 1949 bercirikan tentang Komite Nasional Indonesia Pusat atau istilahnya KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensil dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Nah, kalau di dalam demokrasi parlementer 1949 sampai dengan 1950, cirinya demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif itu lebih tinggi daripada badan eksekutif.
Kemudian presiden menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan presiden hanya sebagai lambang. Kita masuk ke masa Orde Baru, di mana demokrasi Orde Baru dikenal juga dengan demokrasi Pancasila, kurung waktunya yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Masa Orde Baru kurung waktu 1966 sampai dengan 1998 ini adalah babak yang disebut dengan Orde Baru, yang sebutan bagi masa pemerintahan Bapak Soeharto yang menggantikan Bapak Soekarno sebagai Presiden RI yang kedua yang dimulai pada tahun 1966. Orde Baru ini adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan ketentuan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada masa ini, demokrasi terpimpin ditinggalkan dan orang-orang menyebut demokrasi konstitusional atau realisasi demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Kalian mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang kita masuk tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi ini tepatnya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, di mana mahasiswa menuntut paksa Presiden Soeharto turun dari singgasananya, digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden. Pada waktu itu, kondisi negara itu sangat tidak stabil. Gedung DPR atau MPR itu diduduki oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dilakukan secara cepat. Sehingga pergantian kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie dapat dianggap sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah B.J. Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. Dapat kalian lihat dengan jelas di sini di gambar ini tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi, menuntutan adanya hak asasi manusia yang terkait dengan otonomi daerah dan amandemen Undang-Undang 1945. Kita lihat perbandingan pemilu yang terjadi pada Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada sisi Orde Baru ini, kita lihat dulu di kolomnya. Di sana dalam Orde Baru itu kekuasaan politik pada masa Orde Baru ini berada di tangan penguasa. Rezim yang berkuasa pada waktu itu Soeharto itu bersikeras supaya partainya yaitu Golkar itu selalu menang. Kekerasan terjadi oleh aparat pemerintah terhadap rakyat. Pelanggaran pemilu dilakukan oleh birokrasi, Golkar, dan tentara. Politik kekerasan menjadi isu utama dan hanya 3 partai yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Nah, kita lihat sekarang di Orde Reformasi. Nah, di dalam Orde Reformasi yang pertama itu menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil atau biasa kita kenal dengan istilah Luber-Jurdil. Kemudian penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah lewat Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU, kemudian dilakukan secara bebas dan mandiri. Pengawasan pemilu oleh pemerintah melalui Panwaslu terdiri dari Lembaga Pengawasan Pemilu, Bawaslu, Forum Rektor Unfral, dan LSM. Sedangkan 2004 dan 2009 pengawasan pemilu itu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan, perguruan tinggi, dan pers. Kemudian pada Orde Reformasi ini diikuti oleh banyak partai atau disebut dengan multi partai. Video pembelajaran tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.